Tatapan mata Xiaoyan menyapu musuh-musuh dari masa lalu satu demi satu. Hatinya juga mengeluarkan gelombang tawa getir saat ini. Tidak disangka bahwa semua orang ini akan ada di sini. Sementara Xiaoyan memperhatikan sekelompok orang ini, orang itu juga jelas menyadari pengamatannya. Banyak mata segera menoleh dengan cepat. Ekspresi mereka mengalami berbagai perubahan. Sungguh tak terduga, kita masih bisa melihat bocah kecil ini di sini, ucap Bing Hezunze dari lembah sungai es sembari menatap Xiaoyan. Ada kilatan dinginnya pekat samar-samar melintas di matanya. Saat itu, dia hanya bisa mundur karena dia takut pada klanku. Kalau tidak, kelompok Xiaoyan pasti sudah lama berhasil ditangkap olehnya. Saat ini semua jenis orang telah berkumpul di sini. Jika aku memiliki kesempatan setelah memasuki reruntuhan, aku mungkin bisa menyerang. Pada saat itu, selama aku melakukannya secara diam-diam, bahkan klanku tidak akan bisa lagi mengamatinya. Gumam Bing Hezunze dan dengan lembut memutar cincin penyimpanan seputih salju di jarinya. Ada sedikit niat membunuh yang muncul di wajahnya. Itu benar-benar kasus musuh yang sering berpapasan. Dia benar-benar bisa bertemu bocah ini di tempat ini. Tanpa perlindungan menara pil, aku yang tua ini benar-benar ingin melihat bagaimana kau bisa melakukan sesuatu yang menggemparkan. Ekspresi ganas melintas di wajah kepala sekte Suan mendalam Chen Tianan saat dia bergumam pelan di dalam hatinya. Meskipun orang-orang ini bersembunyi dengan sangat baik, niat membunuh yang samar-samar masih dirasakan oleh Xiaoyan. Dia mengernyitkan alisnya sedikit dan merasa sedikit merepotkan. Dia tidak takut jika hanya salah satu dari orang-orang ini saja. Namun, jika mereka bergandengan tangan, keadaan akan menjadi sedikit merepotkan. Tidak disangka aku tanpa sadar telah menciptakan begitu banyak musuh, gumam Xiaoyan. Xiaoyan dan dokter peri kecil saling bertukar pandang. Ekspresi mereka sedikit tak berdaya. Awalnya, dia tidak bermaksud menciptakan begitu banyak musuh. Namun, karena berbagai alasan yang berbeda, dia akhirnya menjadi musuh dengan faksi-faksi besar ini. Ini memang sesuatu yang membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Xiaoyan, kamu benar-benar di sini. Suara lembut mengejutkan tiba-tiba terdengar dari jarak yang cukup dekat saat Xiaoyan merasa tidak berdaya. Xiaoyan terkejut. Ia mengangkat kepalanya hanya untuk melihat seorang wanita berpakaian merah menggunakan sepasang mata besar yang indah untuk menatapnya. Penampilan wanita cantik itu membuat Xiaoyan merasa familiar. Tang Huo'er, gumam Xiaoyan. Pikiran Xiaoyan sedikit bergejolak dan segera mengingatnya. Alisnya langsung terangkat. Karena nona muda lembah api pembakaran telah tiba, kemungkinan besar kepala lembah api pembakaran Tang Zhen juga akan datang. Mata Xiaoyan berputar saat dia berpikir seperti itu dalam hatinya. Dia segera melihat Tang Huo'er berjubah merah yang berada di samping seseorang. Orang tua itu yang penuh dengan senyum secara mengejutkan adalah kepala lembah api pembakaran Tang Zhen. Teman muda Xiaoyan, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Kamu masih terlihat baik-baik saja seperti biasanya, ucap Tang Zhen. Tang Zhen tertawa di depan banyak ahli di sekitarnya. Dia memimpin para ahli dari lembah api pembakaran menuju Xiaoyan, menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. Kepala lembah Tang Zhen terlalu sopan. Kamu telah menjadi lebih kuat seiring bertambahnya usia. Selama beberapa tahun ini kita tidak bertemu, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tidak meremehkan Tang Zhen saat dia buru-buru menjawab sambil tersenyum. Lembah api pembakaran dapat dianggap sebagai salah satu faksi besar yang berperingkat lebih tinggi di tataran tengah. Tang Zhen juga seorang ahli yang terkenal. Tindakannya tentu saja akan menarik perhatian banyak orang. Oleh karena itu, Feng Qing'er, Bing Hezunze, dan yang lainnya tanpa sadar mengernyitkan alis mereka ketika mereka melihat pemandangan ini. Tidak seorang pun dari mereka yang menduga bahwa Xiaoyan akan memiliki hubungan seperti itu. Dalam waktu 2 tahun yang singkat, kau tidak hanya menjadi juara pil gathering, tetapi bahkan telah maju ke kelas Doujun. Kecepatan yang cepat ini bahkan membuat diriku yang tua merasa malu, ucap Tang Zhen bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan tatapan-tatapan itu. Matanya menyapu Xiaoyan dan mendesah.
Apa yang dia katakan adalah beberapa kata yang menyentuh hati. Ketika dia bertemu Xiaoyan untuk pertama kalinya saat itu, yang terakhir baru saja maju ke kelas Dozong. Namun, saat mereka bertemu lagi, Xiaoyan telah berhasil maju ke kelas Dozun. Kecepatan pelatihan semacam ini memang sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Xiaoyan tidak menanggapi desahan Tang Zhan. Dia hanya tersenyum, menggantikan topik pembicaraan dan tertawa. Apakah kepala lembah Tang juga datang karena peninggalan kuno kali ini? Ucap Xiaoyan. Sisa-sisa kuno cukup langka dan benda-benda yang ditinggalkan oleh seorang dosen elit bahkan lebih langka lagi. Karena sisa-sisa itu telah muncul, tentu saja aku harus datang dan melihatnya, ucap Tang Zhan lalu tertawa. Pandangannya menyapu sekelilingnya secara acak. Dengan mata tuanya yang tajam, ia tentu saja dapat mengetahui bahwa sejumlah besar faksi besar yang hadir memiliki permusuhan terhadap Xiaoyan. Teman muda Xiaoyan, situasimu saat ini sepertinya tidak begitu baik, ucap Tang Zhan. Nasibku sedang buruk. Xiaoyan melambaikan tangannya dan berbicara dengan santai. Jika ada sesuatu yang kau perlukan bantuan setelah memasuki reruntuhan, kau bisa bertanya saja padaku. Saat itu, kau telah membantuku yang tua ini memurnikan pil bodhisattva api. Aku yang tua ini masih berutang budi padamu, ucap Tang Zhan berkata dengan lembut. Jika memang sampai ke tahap itu, Xiaoyan pasti akan datang dan meminta bantuanmu, ucap Xiaoyan tersenyum tipis dan mengangguk pelan. Alasan mengapa Tang Zhan bersedia membantunya menyinggung kelompok-kelompok besar yang kuat ini sebagian karena bantuan dari penyulingan pil saat itu, tetapi sebagian besar kemungkinan karena identitas Xiaoyan yang lain, yaitu alkemis tingkat 8 dan juga juara pil gathering. Seorang alkemis adalah eksistensi yang akan diperebutkan oleh banyak faksi besar dimanapun dia berada. Bantuan untuk menyempurnakan pil mungkin tidak cukup bagi Tang Zhan untuk melangkah maju saat ini. Namun, jika seorang menambahkan status alkemis ini, itu sudah cukup. Xiaoyan di masa lalu mungkin tidak benar-benar dipandang oleh Tang Zhan seperti seorang ahli di generasi sebelumnya. Namun Xiaoyan saat ini sudah memiliki kualifikasi untuk dipandang serius oleh Tang Zhan. Tentu saja, sulit untuk mengatakan apakah keadaan akan berkembang ke tahap itu. Meskipun banyak orang kuat saat ini memandang Xiaoyan dengan cara yang jahat, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang jika mereka benar-benar terlibat dalam pertarungan habis-habisan. Selain itu, semua orang ini ingin mendapatkan keterampilan Douglas Tian dari sisa-sisa itu. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi mereka untuk terlibat dalam pertempuran berdarah dengan kelompok Xiaoyan sebelum mereka mendapatkan keterampilan Douglas Tian. Bagaimanapun, mereka masih perlu menyimpan sedikit kekuatan untuk merebut keterampilan Douglas Tian. Selain itu, jika skill Douglas Tian akhirnya jatuh ke tangan mereka, mereka akan punya lebih sedikit waktu untuk datang dan mencari masalah dengan kelompok Xiaoyan. Ini karena akan ada lebih banyak orang yang mencari masalah dengan mereka. Oleh karena itu, meskipun situasi ini tampak cukup berbahaya, itu tidak sampai pada titik di mana Xiaoyan perlu memohon bantuan. Xiaoyan tersenyum saat pikiran-pikiran ini melintas di hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan menyapukan pandangannya sekali ke sekelilingnya. Saat ini aula besar itu telah ditempati oleh lautan manusia berwarna hitam. Selain itu, berdasarkan momentumnya, tampaknya ada aliran manusia yang tak berujung berkumpul di sini. Meskipun demikian, tidak seorang pun berani melangkah dengan mudah ke dalam radius 100 meter dari aula besar itu. Kebuntuan semacam ini berlangsung sekitar 10 menit sebelum tiba-tiba bergetar dengan hebat. Aula besar yang tadinya kosong tanpa aktivitas apapun tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Seketika, semua orang melihat pintu batu merah terang yang beratnya mencapai bertonton tiba-tiba terbuka perlahan. Terowongan hitam gelap terungkap di baliknya. Pintu masuknya sudah terbuka, ucap orang-orang di sekitar. Mata banyak orang langsung memerah saat ia melihat pemandangan ini. Beberapa orang tidak dapat mengendalikan diri. Mereka segera menggerakkan tubuh mereka dan muncul di luar terowongan dalam beberapa kilatan. Seketika,
mereka menyerbu di tengah tawa yang keras. Lautan manusia itu langsung berubah menjadi riuh ketika mereka melihat seorang memimpin jalan. Banyak sosok melesat cepat saat mereka menyerbu ke dalam terowongan. Melihat ke arah itu, tampaknya mereka takut harta karun di dalamnya akan direbut oleh orang lain sebelum mereka. Dibandingkan dengan kecerobohan orang-orang ini, kelompok Xiaoyan tidak melakukan tindakan apapun. Jika menerobos masuk ke sisa-sisa peninggalan elit Doseng semudah itu memang akan seperti permainan anak-anak. Kebenarannya memang seperti yang diharapkan Xiaoyan. Tak lama setelah sejumlah orang menyerbu ke dalam terowongan hitam pekat itu tiba-tiba berubah menjadi merah terang. Tanah keras itu perlahan terbelah. Setelah itu, semua orang melihat lava merah terang yang mendidih menyembur keluar dari dalam. Pada saat yang sama, dinding terowongan yang luas juga tiba-tiba menyemburkan banyak pilar api biru yang mengerikan. Siapapun yang menyentuh pilar api biru ini akan berubah menjadi tumpukan abu, bahkan sebelum mereka sempat mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Perubahan mendadak yang tak terduga ini pada dasarnya telah menyebabkan orang-orang di dalam terowongan menghilang sepenuhnya dalam sekejap. Orang-orang yang hendak menyerbu masuk dengan tergesa-gesa menghentikan tubuh mereka karena terkejut. Namun, mereka tetap terdorong langsung ke dalamnya oleh orang-orang yang menerkam dari belakang. Oleh karena itu, jeritan tajam yang menyedihkan segera bergema. Bagian luar aula besar sekali lagi menjadi kacau. Kekacauan berlanjut sesaat sebelum akhirnya keadaan menjadi tenang. Mereka saling berhadapan dan keserakahan di mata mereka akhirnya menjadi jauh lebih redup di bawah ancaman kematian. Jalur api belaka benar-benar ingin menghentikan kita. Sementara semua orang tenang, kelompok-kelompok besar itu akhirnya mulai bertindak. Jalur api ini mungkin berbahaya tetapi tidak memiliki ancaman mematikan bagi mereka. Segera setelah kata-kata ini terdengar, orang bisa melihat banyak dogi yang agung melonjak keluar. Segera, dogi berkeliaran di sekitar tubuh mereka saat mereka berubah menjadi banyak sosok cahaya yang bergegas ke jalur api dengan suara mendesis. Kali ini, pilar api itu tidak langsung membakar tubuh mereka saat api menembaki mereka. Sebaliknya, itu berakhir dengan jalan buntu dengan dogi yang agung. Dengan pertahanan dogi, para ahli ini juga buru-buru bergegas menuju ujung terowongan. Tentu saja, tidak kurang dari beberapa orang yang tidak beruntung yang ditelan oleh api karena dogi mereka tidak mampu mengimbangi serangan yang datang. Teman muda Xiaoyan, kamu memiliki api surgawi. Kemungkinan besar jalur api ini tidak akan mampu menghentikan kelompokmu. Ayo bergerak, ucap Tang Sen tertawa setelah melihat semua orang mulai menyerbu ke aula besar. Dia melambaikan lengan bajunya dan api petir 9 naga yang terang melonjak keluar sebelum membungkus semua orang dari lembah api pembakaran. Xiaoyan juga tersenyum saat melihat ini. Dia mengangguk sedikit dan api jantung 3000 teratai berwarna ungu coklat keluar dari dalam tubuhnya. Api itu menyapu dan menyelimuti kelompok dokter peri kecil di dalamnya. Tang Sen di sampingnya tiba-tiba berubah ekspresi ketika api jantung 3000 teratai muncul. Api petir 9 naga juga bergetar hebat. 9 naga api terlihat samar-samar di permukaan api. Mereka mengeluarkan raungan naga lembut yang mengandung sedikit rasa takut di dalamnya. Api surgawi milik si kecil ini, mengapa sekarang benar-benar berbeda dengan masa lalu? Gumam Tang Sen dalam hatinya. Hati Tang Sen bergetar hebat saat melihat api ungu coklat di tubuh Xiaoyan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat api surgawi yang dapat menyebabkan api petir 9 naga menunjukkan emosi seperti itu. Ketua Lembah Tang, Xiaoyan akan masuk lebih dulu, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum. Dia mengabaikan ekspresi terkejut Tang Sen saat dia melambaikan lengan bajunya. Apinya menyeret semua orang melesat keluar dan menyerbu ke jalur api yang sangat panas. Orang ini, dia benar-benar menakutkan, gumam Tang Sen. Api ungu coklat itu melilit kelompok dokter peri kecil. Itu seperti seekor naga api yang dengan angkuh melesat keluar dari antara orang-orang yang tak terhitung jumlahnya. Itu menimbulkan kekacauan saat dia langsung melesat ke jalur api yang luar biasa panas itu.
Setelah menyerbu ke jalur api, suhu di sekitarnya jelas telah meningkat puluhan kali lipat. Batu-batu merah terang yang keras di sekitarnya terbakar hingga seluruhnya berwarna merah. Lava panas di bawahnya terus menyembur keluar seperti mata air. Pecahan-pecahan batu panas yang terkandung dalam lava juga memiliki kekuatan mematikan yang cukup besar. Jika dia ceroboh, itu mungkin menembus Doki dan menyebabkan seseorang akhirnya tertusuk seluruhnya. Jalur api ini mungkin cukup merepotkan bagi yang lain, namun tidak memiliki sedikit pun kesulitan bagi Xiaoyan. Dengan api jantung 3000 teratai yang melindungi tubuhnya, terlepas dari apakah itu lahar atau pilar api biru iblis di sekitarnya yang ditembakkan, mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun terhadap Xiaoyan. Penggunaan api surgawi sepenuhnya terungkap pada saat ini. Pada saat ini, ada sejumlah besar ahli yang melesat maju dengan seluruh kekuatan mereka. Doki yang agung menutupi tubuh mereka hingga tidak ada celah sedikit pun yang terbentuk. Meskipun mereka mampu menahannya dan menyerang, mereka jelas tidak sesantai kelompok Xiaoyan. Api biru ini memiliki efek misterius yang dapat melelehkan Doki. Ketika keduanya terlibat dalam kebuntuan, tingkat di mana seseorang menghabiskan Doki akan jauh melebihi harapan banyak orang. Berdasarkan tingkat konsumsi ini, bahkan seorang elit dosong tidak akan mampu bertahan lama. Sementara orang-orang ini menahan api dan lahar saat mereka melesat dengan ganas, mereka juga melihat kelompok Xiaoyan yang tampak maju dengan santai. Semua mata mereka sedikit tercengang. Xiaoyan mengabaikan tatapan-tatapan itu. Sebuah pikiran melintas di hatinya dan api ungu coklat itu pun layu. Api itu meninggalkan semua orang di belakangnya saat ia dengan cepat melesat ke bagian terdalam jalur api. Dengan bantuan api surgawi, laju kemajuan kelompok Xiaoyan cukup cepat. Dalam beberapa menit, mereka telah langsung melewati beberapa ahli yang telah masuk lebih awal dari mereka. Meskipun demikian, mereka masih tidak dapat melihat ujung jalur api. Itu memang layak menjadi sisa-sisa yang ditinggalkan oleh seorang elit doseng. Jalur api ini sebenarnya sangat panjang. Sepertinya beberapa orang akan bernasib sial, ucap dokter peri kecil tanpa sadar tertawa pelan ketika dia melihat pemandangan ini. Xiaoyan juga tersenyum dan mengangguk. Api biru di sekitarnya sangat misterius. Mereka mampu melelehkan Doki. Mereka yang ingin mengandalkan kekuatan Doki untuk menerobos masuk dengan paksa memang akan sangat sial. Kecuali jika itu adalah beberapa ahli yang sangat kuat. Jika tidak, mereka yang mengandalkan Doki untuk melewati jalur api yang begitu panjang akan menjadi minoritas yang selamat. Berdasarkan dugaan Xiaoyan, kemungkinan besar jalur masuk api ini saja sudah bisa melenyapkan banyak orang. Hei, di depan itu bukankah kelompok lembah sungai es? Tian Huo Zunze menyambungkan pandangannya ke bagian depan terowongan dan tiba-tiba berkata. Xiaoyan mengangkat alisnya dan melirik sekilas setelah mendengar ini. Dia memang melihat sekelompok besar kabut berwarna putih menyelimuti area itu tidak jauh di depannya. Orang bisa melihat samar-samar beberapa sosok manusia di dalam kabut. Xiaoyan sangat akrab dengan udara dingin itu. Itu adalah Doki dingin yang unik dari lembah sungai es. Sementara mata kelompok Xiaoyan tertuju ke sana, Binghe Zunze yang berada di dalam kabut dingin juga tampak merasakan keberadaan kelompok Xiaoyan di belakang. Seketika ia mendengus dingin. Ia melambaikan lengan bajunya yang besar dan udara dingin yang menyelimuti para ahli dari lembah sungai es berubah menjadi cahaya dingin. Kecepatannya meningkat dengan cepat dan menghilang dari pandangan kelompok Xiaoyan. Orang-orang yang mengerikan ini, apakah mereka berlari begitu cepat karena takut kita akan menyerang mereka? Ucap Xiongzhan, membuka mulutnya dan berbicara dengan nada meremehkan saat melihat ini. Xiaoyan tersenyum. Dengan susunan pemain mereka saat ini, mereka tidak akan takut dengan lembah sungai es. Jika mereka benar-benar bertarung, kemungkinan besar yang perlu dikhawatirkan adalah Binghe Zunze sendiri. Ayo pergi. Aku punya firasat ada yang tidak beres dengan jalur api ini. Kita pergi dulu sebelum bicara, ucap Xiaoyan. Mata Xiaoyan menyapu api biru di sekitarnya. Alisnya tanpa sadar sedikit mengernyit. Meskipun api ini bukan api surgawi, api ini juga sangat aneh.
Doki biasa akan muncul seperti katalis di depan api semacam ini. Tidak hanya tidak akan mampu memadamkan api, tetapi justru akan menyebabkan api menjadi semakin ganas. Shoyan melambaikan lengan bajunya setelah mengucapkan kata-kata itu. Kecepatan mereka tiba-tiba meningkat saat mereka berubah menjadi cahaya api yang melesat dengan cepat ke ujung jalur api. Kelompok Shoyan menyerbu dengan liar sejauh beberapa jarak sambil mengendarai cahaya api. Sepanjang jalan, mereka dapat bertemu beberapa orang yang memiliki ekspresi mengerikan dan juga sendirian. Hal yang mengejutkan mereka adalah bahwa orang-orang dari lembah sungai es benar-benar telah menghilang sepenuhnya. Situasinya tidak sepenuhnya benar. Tidak mungkin kecepatan orang-orang dari lembah sungai es itu bisa melebihi kecepatan kita. Alis dokter peri kecil berkerut erat sebelum akhirnya dia berkata dengan suara yang dalam beberapa saat kemudian. Shoyan sedikit mengurangi kecepatannya, matanya berkedip sedikit. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat bagian dalam jalur api. Tempat itu masih berwarna merah terang, tidak ada sedikit pun jejak ujungnya. Jalur api ini benar-benar terlalu panjang. Apakah akhirnya sudah di depan mata? Ucap Xiongzhen juga mengumpat dengan agak tidak sabar. Shoyan tiba-tiba terkejut ketika mendengar kata-kata ini. Lalu kemudian dia segera menundukkan tubuhnya. Matanya berkedip-kedip, tampak seolah-olah dia telah memahami sesuatu. Kemudian dia berbicara dengan suara yang dalam. Jalur api ini adalah jebakan. Jalan di depan kita bukanlah rute sebenarnya menuju reruntuhan. Jika kita terus berjalan melalui jalur api, Doki di dalam tubuh kita akan habis cepat atau lambat, ucap Shoyan. Jika jalur api ini bukan jalan masuk sebenarnya, di manakah jalan masuk yang sebenarnya? Ucap dokter peri kecil sambil mengangkat alisnya. Matanya juga melihat ke arah dinding merah terang di sampingnya saat dia berbicara. Dinding-dinding itu dibangun dari batu magma merah terang yang sangat keras. Bahkan kelompok Shoyan tidak dapat mengidentifikasi jenis batu apa ini. Namun itu jelas bukan hal yang biasa jika dapat dipilih oleh seorang elit doseng untuk membangun sisa-sisa ini. Jelas bahwa seseorang tidak boleh mencoba menghancurkannya dengan kekuatan kasar. Shoyan menunjukkan ekspresi berpikir yang mendalam. Matanya tiba-tiba beralih ke bawah sesaat kemudian. Akhirnya dia menghentikannya di magma kental berwarna merah terang di bawah dan perlahan berkata, alasan mengapa anggota lembah sungai es menghilang kemungkinan besar karena Bingha Sunze telah menemukan pintu masuk yang sebenarnya. Namun, kiri kanan dan atas terowongan ini adalah dinding batu, ucap Shoyan. Maksudmu, jalannya bukan di depan tapi di bawah? Tanya dokter peri kecil dengan heran. Pemilik sisa-sisa ini memang licik. Orang biasa mana yang akan melompat ke lava tanpa alasan? Wajah Tianhuo Sunze juga sama terkejutnya. Tidak heran para anggota lembah sungai es terburu-buru untuk mengusir kita. Mereka sebenarnya tidak mau kita menemukan pintu masuk yang sebenarnya, ucap Shoyan lalu tertawa. Dia mengingatkan semua orang sebelum melambaikan lengan bajunya. Api ungu coklat melilit semua orang. Dengan suara percikan, mereka langsung memasuki lahar merah terang yang panas itu. Kelompok Shoyan dengan cepat tenggelam setelah memasuki lahar. Meskipun lahar itu panas, itu tidak menghalangi semua orang yang dilindungi oleh api surgawi. Oleh karena itu, setelah tenggelamnya ini berlangsung sekitar 1 menit, semua orang bisa mendengar suara teredam. Area di bawah kaki mereka menjadi kosong dan mereka jatuh untuk jarak tertentu. Akhirnya kaki mereka sekali lagi berdiri di tanah yang dingin. Semua orang buru-buru mengangkat kepala untuk melihat setelah kaki mereka mendarat. Ekspresi terkejut langsung menutupi wajah mereka. Lahar merah terang tampak seperti ular piton besar di atas kepala mereka. Mereka membentuk seperti cincin saat bergantung di atas dengan cara yang menyimpang. Samar-samar terlihat beberapa sosok manusia sesekali bergegas melewati jalur api. Jelas, lahar ini adalah jalur api yang telah dilalui kelompok Shoyan sebelumnya. Jika seseorang benar-benar mengikuti jalur api yang begitu panjang, tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke ujungnya.
memang pantas menjadi peninggalan kuno. Ternyata semua orang tertipu. Kalau orang-orang ini mencapai ujung jalur api setelah bersusah payah hanya untuk menemukan dinding batu di ujungnya, bukankah mereka akan menjadi sangat marah sampai mati di tempat? Ucap Xiaoyan. Xiaoyan melihat jalur api yang melengkung dan tanpa sadar berbicara dengan nada agak sombong. Kelompok dokter peri kecil juga tanpa sadar tertawa ketika mendengar ini. Sepertinya mereka yang pernah masuk di masa lalu tidak pernah menemukan pintu masuk yang sebenarnya. Namun, mungkin karena segelnya, perangkap ini juga sepenuhnya aktif. Oleh karena itu, segel itu telah memungkinkan beberapa orang yang beruntung untuk masuk, ucap dokter peri kecil. Xiaoyan mengangguk, matanya mengamati sekeliling. Lokasi mereka saat ini adalah jalan batu besar yang sangat luas. Jalan itu membentang sangat jauh, samar-samar terlihat sebuah persegi di sana. Tampaknya ada beberapa sosok manusia di alun-alun itu. Ayo pergi. Tempat ini kemungkinan besar bisa benar-benar memasuki reruntuhan. Namun ingat, target kita adalah buah bayi jiwa. Kita akan melepaskan mereka yang merebut keterampilan Dao kelas Tian terlebih dahulu. Kita akan membahas hal-hal lainnya setelah kita mendapatkan buah bayi jiwa, ucap Xiaoyan merenung sejenak sebelum berbicara dengan serius. Semua orang mengangguk ketika mendengar ini. Begitu kita memasuki aula, masalah menemukan buah bayi jiwa akan diserahkan kepada Xian. Xian, kamu memiliki persepsi khusus dalam hal menemukan harta karun alam semacam ini. Akan jauh lebih cepat bagimu untuk mencarinya daripada kita semua melakukannya secara acak, ucap Xiaoyan melihat ke arah Xian dan memberi instruksi. Baiklah, ini masalah kecil. Serahkan saja padaku, ucap Xian mengangguk. Dia sangat senang mengambil inisiatif dalam mencari harta karun alam. Xiaoyan juga tersenyum saat melihat ini. Jari kakinya menekan tanah dan tubuhnya berubah menjadi sosok buram yang bergegas menuju alun-alun di kejauhan. Dokter peri kecil dan yang lainnya dengan cepat mengikuti dari belakang. Jalan itu tidak dianggap panjang. Dengan kecepatan kelompok Xiaoyan, mereka telah muncul di alun-alun setelah beberapa menit. Pada saat yang sama, mereka menemukan bahwa sudah ada cukup banyak orang yang telah tiba di alun-alun sebelum mereka. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah mereka yang paling cepat melesat. Di antara mereka termasuk suku Bening Iblis Surga, Lembah Sungai Es, dan lain-lain. Kemunculan tiba-tiba kelompok Xiaoyan juga menarik perhatian semua orang di alun-alun. Bing Hazunze sedikit mengernyit. Jelas bahwa dia tidak menyangka bahwa kelompok Xiaoyan akan menemukan misteri jalur api secepat itu. Xiaoyan mengabaikan tatapan-tatapan itu. Matanya berhenti di tepi alun-alun saat ia melangkah masuk ke tempat itu. Ada pintu batu yang sangat besar di tempat itu. 10 tubuh tegak seperti tombak berdiri di tempat itu tanpa bergerak. Kulit tubuh-tubuh ini berwarna perak cerah. Mata mereka cekung dan tanpa ekspresi, seolah-olah mereka adalah mayat tua. Boneka setan bumi, gumam Xiaoyan. Sudut mata Xiaoyan berkedut tanpa sadar saat melihat keberadaan makhluk seperti mayat ini. Hatinya sangat terkejut saat dia bergumam. Xiaoyan kemungkinan adalah orang yang paling mengenal boneka perak jenis ini di antara mereka yang hadir. Ini karena dia juga telah menyempurnakan salah satu bonekanya sendiri. Terlebih lagi, boneka iblis bumi saat ini telah berevolusi hingga tahap boneka iblis langit. Boneka-boneka di luar pintu batu itu berwarna perak terang. Jelas mereka masih berada di level boneka iblis bumi. Berdasarkan pikiran Xiaoyan, 10 boneka iblis bumi ini seharusnya memiliki kekuatan yang setara dengan puncak kelas Daozong. Mereka sudah bisa dianggap cukup kuat. Namun, akan sedikit kurang jika seseorang ingin menggantikan banyak ahli dari dataran tengah hanya dengan mereka saja. Sepertinya sisa-sisa yang sebenarnya ada di balik pintu batu ini, ucap dokter peri kecil menatap pintu batu yang berat ini dan berkata dengan lembut. Kurasa benar. Namun, pintu batu itu tertutup rapat. Ada juga fluktuasi spasial samar di sana. Jelas bahwa seseorang tidak dapat menggunakan kekerasan untuk membukanya. Dalam hal itu, metode untuk membukanya kemungkinan besar terletak pada 10 boneka ini, ucap Xiaoyan lalu mengangguk sedikit.
matanya menyapu sekali dan menemukan bahwa mata kebanyakan orang terhenti pada boneka-boneka itu. Jelas bahwa mereka semua memahami hal ini di dalam hati mereka. Saat ini, kita tidak perlu menyerang. Pasti akan ada orang yang akan mengurus hal semacam ini, ucap Tianhuo Sunze sembari tertawa. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum dan mengangguk setelah mendengar tawa licik Tianhuo Sunze. Mereka berdiri secara acak di bagian alun-alun yang terpencil dan menyaksikan aksi semua orang yang hadir. Sementara kelompok Xiaoyan tetap diam, alun-alun itu mengalami beberapa percakapan pribadi dan keraguan sebelum seseorang lelaki tua berpakaian abu-abu perlahan melangkah keluar. Dari auranya yang luas dan perkasa, dia jelas seorang dosun elit. Namun, sekilas pandang dari kelompok Xiaoyan membuat mereka menyadari bahwa lelaki tua ini hanyalah seorang dosun bintang 1. Sekte yang dianut lelaki tua berpakaian abu-abu ini adalah sekte yang belum pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Namun dia tidak terlalu memikirkannya. Dataran tengah sangat luas. Ada banyak ahli tersembunyi di dalamnya. Kekuatan yang dimiliki beberapa faksi yang tidak terlalu terkenal tidak jauh lebih lemah daripada faksi-faksi yang terkenal itu. Lelaki tua itu perlahan melangkah keluar di hadapan banyak tatapan. Doki yang besar dan perkasa menyelimutinya saat ia langsung melangkah ke area yang dikelilingi oleh 10 boneka iblis bumi. Sikapnya itu menunjukkan bahwa ia memiliki keberanian yang luar biasa besar. Ketika lelaki tua itu berada sekitar 100 kaki di dalam pintu batu, ke-10 sosok yang seperti patung itu mengeluarkan suara retakan tulang yang rendah dan dalam. Seketika, 10 mata kosong yang dingin menatap langsung ke lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Tangan mereka terkepal dan cahaya perak melonjak dari mereka. 10 tombak panjang perak terang muncul di tangan mereka. Cahaya perak terang berkelebat. Ke-10 sosok itu bagaikan kilat saat membawa angin kencang dan menyerang lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Sebenarnya hanya beberapa boneka yang rusak. Namun, kamu berniat menghalangi aku yang lama, ucap pria itu. Pria tua berpakaian abu-abu itu tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Dia menyerbu ke arah kelompok boneka itu tanpa senjata apapun di tangannya. Doki yang agung melonjak. Setiap kali dia mengayunkan tinjunya, dia akan memaksa boneka itu mundur. Xiaoyan tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat dia melihat lelaki tua berpakaian abu-abu itu yang tidak dirugikan meskipun bertarung melawan 10 orang sendirian. Kesenjangan antara kelas Dousung dan Dousung terlalu besar. Meskipun 10 boneka itu berhasil menghalangi lelaki tua berpakaian abu-abu itu, jelas dari situasi ini bahwa mereka tidak akan mampu bertahan lama. Cahaya perak menari-nari di medan perang. Orang tua berpakaian abu-abu itu langsung memaksa 3 boneka mundur. Tangannya yang berwarna kuning tua meninggalkan jejak telapak tangan sedalam setengah jari di tubuh boneka-boneka itu. Dengan kelelahan terus-menerus mereka, 10 boneka iblis bumi tiba-tiba menghentikan langkah mereka. Cahaya perak bersinar di mata mereka dan raungan rendah dan dalam benar-benar keluar dari tenggorokan mereka. Seketika, langkah kaki mereka bergerak dengan tertib dan segera membentuk formasi aneh. Cahaya perak berkedip-kedip. Gelombang demi gelombang energi seperti ular perak melonjak keluar dari dalam tubuh mereka. Setelah itu, mereka langsung terhubung satu sama lain, membentuk cincin melingkar dalam prosesnya. Saat cincin melingkar itu terbentuk, tenggorokan boneka iblis bumi yang memimpin sekali lagi mengeluarkan suara gemuruh. Ketika cahaya perak itu melemah di depan mata Xiaoyan yang tertegun, sedikit cahaya keemasan perlahan muncul. Sesaat kemudian, cahaya keemasan itu sepenuhnya menggantikan cahaya perak itu. Itu sebenarnya telah berevolusi, gumam Xiaoyan terkejut. Mata Xiaoyan tanpa sadar menyusut sedikit saat melihat pemandangan ini. Dia jelas mengerti betapa sulitnya bagi boneka iblis bumi untuk berevolusi menjadi boneka iblis langit. Saat itu, boneka iblis bumi telah menyerap banyak pil petir untuk berevolusi pada saat-saat terakhir. Namun, boneka iblis bumi ini benar-benar menyelesaikannya dalam sekejap. Itu adalah efek dari formasi. Tidak heran itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang elit Douseng. Formasi aneh dari 10 boneka iblis bumi bersama-sama sudah cukup untuk melawan Dosun bintang 2.
orang tua ini akan sial, gumam Xiaoyan. Xiaoyan segera menenangkan diri dan bergumam pelan pada dirinya sendiri setelah keterkejutan di hatinya berlanjut sesaat. Boneka iblis langit berwarna kuning keemasan di medan perang itu menghentakkan kaki ke tanah. Garis-garis retakan menyebar sementara tubuhnya mengeluarkan suara berkelebat dan muncul di depan lelaki tua itu yang telah mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Tinjunya yang berisi cahaya keemasan diayunkan dengan keras. Menghadapi tinju yang sangat kuat itu, lelaki tua itu buru-buru menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapinya. Namun pada saat ini, sikapnya yang alami dan tak terkendali tidak lagi terlihat. Boneka iblis surga setelah berevolusi memiliki kekuatan yang jauh dari apa yang dapat dibayangkan. Seketika, suasana yang dalam muncul, dengus teredam keluar dari tenggorokannya, dan sedikit darah muncul dari sudut mulutnya. Dia terhuyung mundur pada saat yang sama. Setelah lelaki tua itu mundur sejauh 100 kaki, boneka iblis langit sekali lagi menarik tinjunya. Tubuhnya berkelebat dan muncul di luar pintu batu. Cahaya kemasan itu menghilang dan sekali lagi berubah menjadi boneka iblis bumi yang berjaga di tempat itu. Kejadian tak terduga semacam ini juga telah menyebabkan wajah sejumlah besar orang berubah. Mereka mungkin tidak takut pada 10 boneka iblis bumi di puncak kelas Dozong. Namun, boneka iblis langit ini dengan kekuatan dusun bintang 2 menyebabkan mereka sangat takut padanya. Benda ini tidak memiliki rasa sakit. Itu tidak berbeda dari mesin pembunuh. Memang ada ahli yang hadir yang bisa menghabisinya. Namun, bahkan jika seseorang mengalahkannya, orang itu akan berakhir dengan sangat kelelahan. Siapa yang mau mengalami kelelahan seperti itu, bahkan sebelum melihat sisa-sisa kuno? Orang-orang yang hadir tidak memiliki kemurahan hati seperti itu. Sesaat, suasana di alun-alun berubah menjadi canggung. Semua orang ingin masuk, tetapi tidak ada yang mau terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengan boneka-boneka ini. Xiaoyan menyipitkan matanya. Matanya langsung menatap ke arah 10 boneka itu. Ekspresi keinginan melintas di matanya. Jika boneka-boneka ini benar-benar hanya memiliki kekuatan puncak kelas Dozong, dia mungkin benar-benar tidak tertarik pada mereka. Namun jika mereka bisa mencapai boneka setan langit tingkat dusun bintang 2, itu masalah yang sama sekali berbeda. Terlebih lagi, Xiaoyan juga sangat tertarik pada formasi misterius boneka setan bumi. Jika dia menambahkan boneka setan langit ke dalamnya, kemungkinan besar kekuatan boneka setan langit akan meningkat pesat dalam waktu singkat. Boneka iblis langitnya saat ini mampu melawan dusun bintang 3. Jika ia menambahkan 10 boneka iblis bumi dan formasi untuk membantunya, kemungkinan besar ia bahkan dapat melawan dusun bintang 5. Daya tarik ini cukup untuk membuat Xiaoyan bertindak secara pribadi. Bantu aku mengawasi yang lain, ucap Xiaoyan. Cahaya keperakan berkelebat di mata Xiaoyan saat ia berbicara dengan lembut kepada dokter peri kecil. Jari-jari kakinya langsung menekan tanah dan tubuhnya melesat di atas kepala semua orang seperti seekor burung besar dan mendarat dengan mantap 100 kaki dari pintu batu. Karena tidak ada yang akan menyerang, izinkan aku menjadi orang pertama yang melakukannya, ucap Xiaoyan. Semua orang terkejut saat melihat Xiaoyan yang tiba-tiba melangkah maju. Beberapa dari mereka yang memiliki permusuhan dengan Xiaoyan sedikit mengernyit. Mengingat pemahaman mereka tentang Xiaoyan, orang ini terlalu cerdik. Bagaimana mungkin dia mengambil inisiatif untuk menghadapi boneka-boneka yang merepotkan ini? Si kecil ini telah mengambil inisiatif untuk menunjukkan dirinya. Dia pasti punya motif. Feng Qing'er sedikit mengernyit dan berkata dengan lembut. Pria berambut putih di sampingnya melirik punggung Xiaoyan dan tertawa. Dia benar-benar berjalan perlahan dan berkata, dengan kekuatan dusun bintang 1 milikmu, kau bahkan tidak dapat dibandingkan dengan tetua pertama Sekte Swan sebelumnya. Kurasa kau harus melupakannya. Secara kebetulan, aku cukup tertarik dengan boneka-boneka ini. Jika aku membawa mereka kembali untuk bertindak sebagai penjaga pintu, itu akan tampak cukup mendominasi, ucap pria berambut putih. Tatapan mata orang ini sangat tajam. Dia tampaknya telah melihat maksud Xiaoyan terhadap boneka-boneka ini hanya dengan sekali pandang.
Xiaoyan mengernyitkan alisnya sedikit saat melihat pria berambut putih itu yang tiba-tiba ikut campur. Dia langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini bukan masalah yang perlu kamu khawatirkan," ucap Xiaoyan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, kaki Xiaoyan tiba-tiba menginjak tanah. Tubuhnya langsung menyerbu ke dalam radius 100 kaki dari pintu batu. Melihat ini, pria berambut putih itu juga tersenyum. Tubuhnya bersinar dan dia juga menyerbu masuk. Dia melambaikan lengan bajunya dan angin kencang berayun ke arah punggung Xiaoyan di depannya. Punggung Xiaoyan tampak seperti ada mata yang tumbuh di sana saat menghadapi angin yang bertiup ke arahnya dari belakang. Tubuhnya terpelintir dan dia dengan mudah menghindarinya. Sebuah pikiran melintas di hatinya dan kekuatan spiritual yang besar dan dahsyat yang tertinggal di antara kedua alisnya juga melonjak ke segala arah. Setelah itu, kekuatan itu berubah menjadi ribuan bagian yang bergegas menuju boneka-boneka yang memancarkan cahaya perak. Xiaoyan pernah menciptakan boneka iblis bumi dan jelas menyadari kelemahan boneka-boneka tersebut. Jika terjadi tabrakan langsung, seseorang hanya bisa mengakhiri pertempuran setelah mencabik-cabik mereka. Namun, Xiaoyan tidak ingin menghancurkan mereka. Yang diinginkannya adalah kendali. Kendali yang mirip dengan yang dimilikinya atas boneka iblis langitnya. Jejak spiritual penciptaan boneka iblis bumi hadir di dalam tubuhnya. Selama jejak spiritual ini dihilangkan dan jejak spiritual miliknya sendiri menggantikannya, dia akan dapat dengan mudah mengendalikan boneka-boneka itu. Namun, jejak spiritual semacam ini tersembunyi di tempat yang sangat dalam. Jika bukan karena Xiaoyan pernah membuatnya sendiri, mustahil baginya untuk menyadarinya. Bocah ini benar-benar berniat mengendalikan boneka, ucap pria berambut putih. Pria berambut putih itu juga merasakannya ketika kekuatan spiritual Xiaoyan menyebar. Dia tidak menyadari metode untuk mengendalikan boneka itu. Oleh karena itu, dia tidak dapat menyambar Xiaoyan. Namun, dia juga bukan orang biasa. Melihat bahwa dia tidak dapat menghentikan Xiaoyan, dia melesatkan tubuhnya dan muncul di depan boneka iblis bumi. Sebuah tinju diayunkan dengan keras dan mendarat dengan keras di tubuhnya. Karena dia tidak dapat memperolehnya, dia akan menghancurkannya. Setelah tinju yang menakutkan itu mendarat, tubuh boneka iblis bumi itu langsung retak dan membentuk banyak garis retakan. Melihat ini, senyum tersungging di wajah pria berambut putih itu ketika wajahnya menegang. Ini karena dia menemukan bahwa garis retakan itu telah menghilang dengan cepat ketika cahaya perak sekali lagi muncul dari dalam tubuh boneka itu. "Aku tidak percaya, aku tidak bisa menghancurkan boneka ini," ucap pria berambut putih. Kilatan tajam melintas di mata pria berambut putih itu. Lidahnya mengeluarkan teriakan tajam. Angin yang menakutkan berkumpul dengan cepat. Cahaya keemasan tiba-tiba menyerbu tepat saat pukulannya ini akan dilepaskan. Suara angin yang tajam menusuk telinga menyebabkan pria itu sedikit berubah. Dia buru-buru mundur. Pria berambut putih itu mengalihkan pandangannya ke sekeliling sambil menarik kembali pandangannya, hanya untuk menyadari bahwa cahaya keemasan itu adalah boneka berwarna emas gelap. Perasaan yang diberikan boneka ini kepadanya tampak lebih berbahaya daripada boneka cahaya keemasan sebelumnya. Bocah ini juga punya boneka seperti itu. Pantas saja dia menyerang, ucap pria berambut putih. Pria berambut putih itu tiba-tiba mendapat pemahaman saat ia melihat boneka setan langit berwarna emas gelap. Pria berambut putih itu buru-buru mengangkat kepalanya sementara pikiran ini melintas di hatinya, hanya untuk secara kebetulan melihat Xiaoyan perlahan membuka matanya, yang terakhir menatapnya dengan dingin sebelum memberi isyarat dengan tangannya. 10 boneka itu mengeluarkan suara berkelebat sebelum kemudian disimpan di cincin penyimpanan.